Benih Rahasia Sang Pewaris episode 46. Dari semua pria yang dikenalnya, orang yang paling banyak mengambil keuntungan darinya dan paling tidak menghormatinya tidak lain adalah Kenzo. Aku lelah. Biarkan aku tidur di sofamu. Kenzo tidak ingin pergi karena ia kelelahan. Padahal, ia telah menyelesaikan pekerjaannya sebelumnya sehingga ia bisa kembali secepatnya. Oleh karena itu, ia tidak tidur dalam 24 jam terakhir. Shira tercengang. Ia baru saja berbicara tentang betapa berbahayanya Kenzo, tetapi sekarang ia menolak meninggalkan rumahnya. Kenzo, berhentilah bercanda dan pulanglah sekarang juga. Shira mengulurkan tangan dan menariknya. Pria itu menoleh ke arahnya, dan saat dia menatap matanya, Shira terkejut. Mata indah pria itu merah padam, seolah-olah dia telah begadang semalaman. Shira melepaskan pegangannya padanya dan bertanya dengan khawatir, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu tidur?" Mata Kenzo masih merah, sementara bibirnya yang tipis melengkung membentuk senyum. "Apa kamu khawatir?" Pria ini jelas kelelahan. Shira tidak terlalu khawatir tentangnya. Dia hanya berpikir bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan jatuh sakit suatu hari nanti. "Bukankah Firdaus menunggumu di bawah?" tanya Shira. "Aku menyuruhnya pergi." Kenzo berbaring di sofa dan mengusap matanya sambil berbicara. "Lihatlah betapa lelahnya dirimu. Lain kali, bisakah kamu pulang saja daripada datang ke sini?" Shira berkata dengan kesal. "Aku tidur seperti bayi saat berada di sini. Lagi pula, aku tidak bisa tidur di rumah," kata Kenzo dengan suara serak, seolah-olah dia akan tidur begitu dia menyentuh sofa. Shira menatap tubuh besarnya yang meringkuk di sofa dan merasa agak kasihan padanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Kenzo, kau bisa tidur di tempat tidurku." Kenzo berbalik dan menatapnya dengan mata merahnya, senyum di tatapannya semakin dalam. "Kau benar-benar bersedia membiarkanku tidur di tempat tidurmu?" Shira menghindari tatapannya dan mendengus. "Lakukan sebelum aku berubah pikiran." Kenzo bangkit dan berjalan menuju kamar tidurnya. Kemudian, dia berkata pelan, "Jangan biarkan pria lain memasuki rumahmu lagi, apalagi kamar tidurmu. Urus saja urusanmu sendiri." Shira berdiri di dekat pintu ketika dia membalas ucapannya. Kenzo melepas sepatunya sebelum naik ke tempat tidur. Setelah duduk dengan nyaman, ia berkata, "Shira, kamu memang peduli padaku. Kamu hanya belum mengakuinya. Berhentilah bicara omong kosong itu jika kau ingin tidur." Shira mematikan lampu dan menutup pintu. Setelah itu, ia pindah ke kamar tidur Leon. Si kecil sebenarnya tertidur lelap. Shira berbaring di sampingnya, dan dalam kegelapan, beberapa pikiran mulai bermunculan. Apakah aku peduli padanya? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya merasa kasihan padanya karena terlalu banyak bekerja. Lagi pula, dia atasanku, dan dia yang mengurus Leon. Sementara Shira mencari-cari alasan lagi, dia menjadi sangat lelah hingga dia pun tertidur. Keesokan paginya, si kecil bangun lebih dulu. Ketika melihat ibunya tidur di tempat tidurnya, ada kilatan kebingungan di matanya yang besar. Kemudian, dia seperti telah menebak sesuatu saat dia segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ketika dia melihat sosok yang luar biasa tampan duduk di sofa, dia berteriak kegirangan, "Tuan Wiharja, apakah kamu menginap di rumah kami tadi malam?"
Kenzo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ya, apakah mamamu sudah bangun? Dia masih tidur. Kalau begitu, biarkan dia tidur. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Kenzo tahu dia telah mengganggu rencananya tadi malam. Si kecil sangat gembira karena dia senang saat Kenzo mengantarnya ke sekolah. Dia berganti ke seragamnya dan mengenakan ransel kecilnya, lalu muncul lagi. Kenzo membawa kunci mobil ke meja, bersama dengan kotak makan siang yang berisi roti gandum yang dibeli Firdaus pagi itu. Tuan Wiharja, apakah kamu sudah menyiapkan sarapan untuk Mama? Si kecil memperhatikan kotak makan siang di atas meja. Kenzo tersenyum dan menepuk kepalanya. Ayo pergi. Aku bawakan beberapa untukmu makan di mobil. Shira terbangun dalam keadaan linglung. Ketika ia menyadari bahwa putranya tidak bersamanya dan melihat tas ransel putranya hilang dari meja, ia tahu seseorang telah mengantar putranya ke sekolah. Shira butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri, lalu ia bangun dari tempat tidur dan mandi. Ketika ia keluar dan melihat kotak makan siang di atas meja, ia tercengang. Dia pikir dia pasti sudah gila. Dia baru saja bersumpah untuk tidak mendekatinya, tetapi dia gagal lagi. Sayang. Bertanya-tanya apakah pria itu sudah sarapan, Shira pun duduk untuk sarapan. Ia menerima telepon dari dealer mobil yang mengatakan bahwa ia bisa mengambil mobilnya pukul 10 pagi nanti. Shira menelepon Rianita, dan Rianita menyuruhnya untuk pergi lebih dulu, baru kemudian menemaninya mengambil mobil. Shira khawatir dia tidak berani menyetir di jalan, jadi dia meminta Rianita untuk menemaninya saat dia menyetir mobil kembali. Dia baru saja selesai menelepon ketika mendengar suara kunci di luar pintu. Kenzo sudah kembali. Shira berkata kepadanya, "Kamu tidak perlu mengantarku bekerja hari ini. Aku mengambil cuti setengah hari. Aku akan pergi ke dealer mobil. Aku akan pergi bersamamu." Kenzo mengangkat sebelah alisnya saat dia berjalan dengan anggun. "Tidak apa-apa. Rianita akan pergi bersamaku. Kau bisa fokus pada pekerjaanmu." Shira sudah berganti pakaian. Ia mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan celana jeans. Pakaian itu praktis sekaligus modis. Baginya, semakin sederhana palet warnanya, semakin cantik penampilannya. Pandangan Kenzo tertuju pada Shira. Memang benar bahwa wanita yang dicintainya akan terlihat cantik, apapun yang dikenakannya. Oh, benarkah? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan membuka pintu untuk pergi. Kejadiannya begitu cepat sehingga Shira hampir tidak bisa bereaksi dan dia bahkan lupa mengunyah makanannya. Ketika dia mendengar pintu dibanting menutup, dia menyadari bahwa pria itu benar-benar telah pergi. Emosi pria ini benar-benar sulit dipahami. Saat Kenzo keluar dari area permukiman, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Rianita. "Halo, Presiden Wiharja." Rianita sedikit terguncang saat menerima telepon dari bosnya di pagi buta seperti ini. "Kirimkan aku alamat tempat Shira akan mengambil mobilnya nanti. Kau tidak perlu datang lagi." Dia orang yang pengertian, dan dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Bosnya akan pergi menggantikannya dengan Shira dan Rianita buru-buru berkata dengan antusias, tentu saja. Aku akan segera mengirimkan alamatnya." Tak lama kemudian, Kenzo menerima alamat dealer mobil tempat Shira akan mendapatkan mobilnya. Ia menyalakan mobilnya dan pergi lebih dulu untuk menunggu Shira.
Shira menghabiskan sarapannya dan melihat jam. Aku harus segera berangkat. Dia memanggil taksi dan menuju ke dealer mobil. Saat dalam perjalanan ke sana, dia bahkan meminta beberapa tips mengemudi kepada pengemudi. Dia mengobrol dengan pengemudi wanita itu sampai mereka tiba di dealer mobil. Setelah keluar dari mobil, Shira mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Rianita sambil berjalan menuju pintu masuk. "Halo, Rianita. Kamu sudah sampai." Shira, ada urusan mendesak, jadi aku tidak bisa datang," kata Rianita ragu-ragu. Shira langsung tegang. "Apa? Kau tidak ikut?" "Ya, aku sangat sibuk sepanjang pagi." "Shira, mintalah bantuan orang lain, oke?" Setelah itu, Rianita menutup telepon. Shira langsung khawatir karena dia bertanya-tanya siapa yang bisa membantunya menyetir mobil pulang. Saat dia sedang berpikir, seorang pria muncul dari mobilnya yang diparkir di sebelah dealer mobil. Shira tanpa sadar melihat ke arah itu sementara mata indahnya terbelalak kaget saat menyadari apa yang dilihatnya. Akhirnya, dia mengerti mengapa Rianita tidak bisa datang. Rianita tidak sibuk. Dia sedang diperintah oleh seseorang. Kenzo terlalu gigih. Kenapa dia tidak melakukan hal lain daripada terus-terusan mencampuri hidupku? Apakah dia punya banyak waktu luang? Dia harus mengurus Wiharja Corporation dan Queen Jewelry Group, jadi bukankah dia sibuk? Pria itu terbatuk pelan. Kebetulan sekali. Shira memutar matanya ke arahnya. Suatu kebetulan? Ya, benar. Itu jelas merupakan pertemuan tak sengaja yang direncanakan dan diciptakannya dengan sengaja. "Kamu tampaknya punya banyak waktu luang, Presiden Wiharja." Shira menyilangkan tangannya dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Shira tampak sangat cantik. "Aku tidak perlu merepotkan orang lain untuk membantumu menyetir. Kau punya aku." Kenzo menyipitkan matanya karena ia bersedia mempertaruhkan keselamatannya untuk membantu gadis itu berlatih. Shira mencoba menakut-nakutinya. "Apa kau yakin ingin menjadi penumpangku? Asalkan kamu bersedia menyetir." Pria itu siap berada di sisinya, bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya. Shira menelan ludah dengan gugup. Pada saat itu, dia menerima panggilan dari Pramuniaga. Saat dia menjawab panggilan itu, dia berjalan ke dalam toko penjual mobil sementara pria di belakangnya mengikutinya, melangkah lebar-lebar. Begitu pria itu masuk, asisten wanita yang berdiri di pintu masuk terpesona. "Wah, pria yang tampan sekali. Apakah dia ke sini untuk membeli mobil? Apakah dia klien? Apakah dia sudah menikah?" Beberapa pria memang pantas dikejar dan Kenzo adalah salah satunya. Shira berjalan mendekati seseorang yang tinggi dan ramah. Dia adalah konsultan penjualannya. Dia sangat antusias saat berseru, "Nona Nugraha, kemarilah. Mobil kesayanganmu sudah menunggumu." Beberapa pramuniaga mengerumuni Kenzo. "Tuan, apakah Anda kesini untuk melihat-lihat mobil?" Kenzo tidak suka terlalu dekat dengan wanita lain, jadi dia berkata dengan jelas, "Aku di sini bersama istriku untuk mengambil mobilnya." Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh Shira. Ia berhenti dan berbalik untuk melihat pria itu tersenyum dan berjalan ke arahnya. Omong kosong apa yang ia katakan? Istrinya. Pramuniaga itu langsung memandang Shira dengan rasa iri dan kagum. Jadi, pria tampan ini menemani istrinya untuk mengambil mobilnya. Istrinya pasti sangat senang.
Meskipun Kenzo dikenal sebagai wajah Wiharja Group, ia adalah sosok misterius yang jarang muncul di sampul majalah, apalagi berita di internet. Kecuali jika diperlukan, ia akan menghindari semua perhatian yang tidak perlu dengan bersikap rendah hati di media sosialnya. Sementara mereka yang bertemu langsung dengannya dapat merasakan keanggunan yang terpancar darinya, mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Pada saat itu, konsultan penjual syera melihat ke arah Kenzo dan melihat Kenzo menghampirinya sambil menyapanya. "Suami Nona Nugraha, silakan lewat sini." Sementara itu, Syera tercengang melihat betapa lemah lembutnya konsultannya menyapa Kenzo, bertanya-tanya apakah itu salah satu teknik pemasarannya karena pipinya memerah karena malu. Dia benar-benar tidak keberatan memanggil Kenzo dengan lembut. Sementara Kenzo tidak suka wanita lain terlalu dekat dengannya, konsultannya secara mengejutkan merupakan pengecualian yang tampaknya disukai Kenzo. Yah, kurasa sikapnya yang lembut telah mengubah keadaan menjadi menguntungkannya. Saat memikirkan hal itu, Syera mengurungkan niatnya untuk menjelaskan hubungan mereka, karena tahu bahwa akan jadi canggung jika ia melakukan itu. Di saat yang sama, yang ia inginkan hanyalah mengendarai mobil itu dan meninggalkan tempat itu agar ia bisa melatih keterampilan mengemudinya. "Lihat, Anda harus mengakui bahwa istri Tuan punya selera yang bagus, bukan? Ini adalah model terbaru kami yang paling cocok untuk wanita kantoran muda di masyarakat modern." Konsultan itu menunjuk mobil yang sudah dibayar di pintu masuk. Saat melihat kendaraan itu, Kenzo menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling ruang pameran, berpikir Syera bisa saja memilih mobil yang lebih premium. Apakah dia sudah kehabisan uang atau apa? Mengapa dia puas dengan mobil seperti itu? "Ayo, Nona Nugraha, masuklah dan rasakan sendiri." Konsultan itu membuka pintu mobil. Syera dengan senang hati memasuki kendaraan itu setelah mendengar kata-katanya. Baginya, ia merasa puas dengan mobil biasa yang bisa ia kendarai di sekitar kota. Meskipun mobil itu tidak mahal, ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah membelinya dengan uangnya sendiri. "Baiklah. Ngomong-ngomong, sekarang setelah saya menyelesaikan prosedur yang diperlukan, bolehkah saya membawa mobilnya sekarang?" "Ya. Plat nomormu sudah siap, dan setelah semuanya selesai, mobil itu bisa segera kamu bawa pergi." Konsultan itu meletakkan lengannya di pintu mobil, menatap Syera di kursi pengemudi sambil mengagumi pemandangan seorang wanita cantik dengan mobil mewahnya. Tak lama kemudian, Kenzo duduk di kursi penumpang depan, merasa ruang di depannya agak terlalu sempit untuk kakinya beristirahat. Karena itu, ia mengubah posisi duduknya dan mengalihkan perhatiannya ke wanita di sebelahnya. "Mobil ini tidak cocok untukmu. Aku akan carikan yang lebih bagus untukmu." Sementara senyum konsultan mengeras, Syera merasa puas dan mencoba-coba kontrol di dalam mobil. Tanpa melihat ke arah pria itu, ia berkata, "Tidak perlu. Aku suka mobil ini." Menyadari betapa dia menyukai mobil itu, Kenzo memutuskan untuk tidak memaksa lagi sambil meluruskan kakinya dan mengencangkan sabuk pengaman. "Baiklah, mari kita coba mobil ini." Syera menelan ludah gugup saat konsultan itu menyemangatinya. "Coba saja, Nona Nugraha." Saat mengganti gigi, Syera menginjak pedal gas tepat saat mobil melaju kencang dengan suara keras yang membuatnya panik. Karena itu, Syera menginjak pedal rem dengan keras tepat saat mobil tersentak kencang. Pada saat itu, ia mendengar sesuatu menghantam dashboard dan menoleh ke sampingnya.
hanya untuk melihat pria di sebelahnya membenturkan kepalanya ke dashboard di depannya sebelum ia sempat memasang sabuk pengaman. "Kau baik-baik saja, Kenzo?" Shira yang ketakutan segera mencondongkan tubuhnya untuk memeriksa pria di sampingnya. Kenzo terlihat menutupi dahinya dengan tangannya. Jantungnya berdebar cepat saat dia bertanya pada dirinya sendiri apakah wanita itu mencoba membunuhnya. Sementara itu, konsultan yang menyaksikan kejadian itu terkejut karena ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya sudah berapa lama Shira tidak menyetir. Kejadian itu benar-benar membuatku terkena serangan jantung. Keluar dari mobil dan duduk di kursi depan. Kenzo dengan marah menuntut Shira untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Shira bereaksi patuh dan bertukar tempat duduk dengan pria itu. Karena Rianita tidak ikut, dia hanya bisa mengandalkan pria itu untuk mengemudikan mobil dan membawa mereka berdua keluar dari tempat itu. Setelah duduk di kursi pengemudi, Kenzo menyesuaikan tempat duduk ke posisi yang nyaman sebelum menginjak pedal gas. Pada saat yang sama, Shira dengan gugup menatapnya dan bertanya, "Kita mau kemana?" "Untuk melatih kemampuan mengemudimu," jawab pria itu. Shira berkedip, bertanya-tanya di mana mereka akan melakukan itu. Di sisi lain, ada sebuah Rolls-Royce senilai hampir 1 miliar yang diparkir tepat di depan toko itu, dikelilingi oleh sejumlah pramuniaga yang mengagumi penampilannya yang luar biasa. Jauh di lubuk hati, mereka semua bertanya-tanya siapa pemilik mobil itu dan apakah itu milik salah satu pelanggan mereka. Astaga! Seberapa kaya seseorang untuk bisa memiliki mobil seperti ini? Tak lama kemudian, Kenzo mengantar Shira melewati sebuah jembatan, seakan-akan sedang menuju ke pantai. Sementara itu, Shira sangat gembira, duduk di dalam mobil barunya sambil mengagumi kehebatan kendaraan barunya. "Oh, aku sangat mencintai mobilku. Mobilku seperti seekor kuda liar yang berlari kencang di ruang kosong." Tidak lama setelah itu, mereka tiba di jalan bebas hambatan pesisir tanpa ada tanda-tanda mobil lain yang terlihat. Kemudian, Kenzo keluar dari kendaraan untuk mempersilakan Shira duduk di kursi pengemudi tepat ketika wanita itu menyadari betapa cepatnya pria itu mengencangkan sabuk pengamannya dan memegang gagang pintu dengan erat dengan tangannya seperti dia memiliki fobia parah terhadap pengemudi wanita. Karena itu, Shira dengan bercanda menakuti Kenzo dan berkata, "Duduklah dengan tenang, Presiden Wiharja. Pengemudi wanita barumu akan segera berangkat. Berhenti main-main dan fokuslah pada jalan." Kenzo memiringkan kepalanya, menasihati Shira dan mendesaknya untuk menganggap serius cara mengemudinya. Setelah itu, Shira dengan gugup melaju di jalan raya yang membentang dari pantai hingga ke kota. Awalnya, ia mengemudi dengan nyaman di tengah lalu lintas yang sepi dengan hampir tidak ada mobil di jalan. Tetapi saat lalu lintas semakin padat, ia mulai merasa sangat tidak nyaman dan stres hingga telapak tangan dan dahinya mulai berkeringat. Saat memasuki area perkotaan, Shira tak kuasa menahan diri untuk bergumam dengan gelisah. "Mengapa orang-orang di belakangku terus mendesakku? Apakah aku mengemudi di jalur yang salah? Kamu harus tetap tenang saat mengemudi." Shira menjawab dengan frustrasi, apa yang dia lakukan? "Kalau aku tidak menginjak rem tepat waktu, aku pasti menabraknya." Setelah melaju beberapa saat, sebuah mobil sport tiba-tiba melaju kencang melewati mobil Shira, membuatnya sangat terkejut hingga dia memutar setirnya ke samping sementara Kenzo menatapnya dengan bingung. Itu mobil sport seharga beberapa miliar. "Kalau aku sampai menggoresnya sedikit saja, aku bisa melupakan mobil dan uangku," jawab Shira, menyadari betul risikonya.
Kenzo terdiam. Persetan dengan itu. Berkendaralah seperti yang seharusnya. Aku akan mengganti kerugian jika keadaan menjadi lebih buruk. Wajahnya menjadi gelap sebelum dia bertanya kepada wanita di dalam apakah dia lupa siapa yang duduk tepat di sebelahnya. Oh, ayolah, aku orang yang akan memastikan semuanya berjalan lancar untuknya. Apa wanita ini benar-benar lupa siapa yang duduk di sampingnya sekarang? Ada apa? Apa kau takut menjadi penumpangku? Shira terkekeh ironis. Meskipun Kenzo merasa tidak berdaya dengan kenakalan wanita itu, entah mengapa ia merasa senang di dalam hatinya karena tidak ada orang lain yang membuatnya merasa begitu santai selama ini. Ketika mereka berhenti di lampu lalu lintas, Shira menoleh ke pria itu dan berkata, "Presiden Wiharja, ada sekotak tisu yang mereka berikan sebagai hadiah. Bisakah kamu memberiku 2 lembar tisu?" "Terima kasih." Kenzo kemudian meraih kotak itu dan memberikan 2 lembar tisu kepada wanita itu. Dengan keringat yang membasahi dahinya, Shira segera mengambilnya dan menyeka dahinya tepat saat pria yang duduk di sebelahnya terkekeh melihat dirinya yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, Shira dengan cemas mengendarai mobilnya ke tempat parkir bawah tanah di Amor. Dengan bimbingan Kenzo, ia berhasil memarkir mobilnya di tempat parkir VIP, yang merupakan salah satu tempat parkir yang biasa digunakan Kenzo. "Ini akan menjadi tempat parkirmu mulai sekarang," kata Kenzo sambil membuka pintu mobil dan keluar dari kendaraan. Ketika Shira keluar dari mobilnya, ia mulai merasakan nyeri di punggung dan bahunya, kakinya terasa sedikit mati rasa. Karena itu, ia mengayunkan bahunya secara melingkar untuk mengendurkan otot-otot di lengannya, sambil menendang untuk meregangkan kakinya. Sementara itu, Kenzo, yang melihat itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah lain sambil tertawa kecil, berpikir bahwa ia tidak seharusnya mempermalukan Shira dengan membiarkannya melihatnya menertawakannya. Begitu lift tiba di lantai 6, Shira melangkah keluar dan menoleh ke arah pria di belakangnya, dan bertemu pandang dengannya secara kebetulan. Pada saat itu, dia merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia memutuskan untuk segera pergi. Kemudian, dia masuk ke kantor Rianita dan memberitahu bahwa dia baru saja mengambil mobil barunya tadi. Dia juga mengundang Rianita, bersama kedua asisten mereka, untuk makan siang keesokan harinya pada siang hari untuk merayakan mobil barunya. Beberapa saat kemudian, Shira kembali ke kantornya sesaat sebelum Afida masuk dengan sikap bermusuhan. "Mana draftnya, Shira? Aku sudah bicara dengan Rianita mengenai hal itu, dan aku diizinkan untuk menyerahkannya besok." "Itu hanya menunda-nunda. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu karena kau pikir kau diberi hak istimewa untuk melakukannya." Afida kemudian menopang dirinya dengan kedua lengannya di atas meja, mengejek Shira. "Jangan pernah berpikir bahwa kau akan memenangkan semuanya setelah merayu Presiden Wiharja dan mencuri hatinya. Yah, butuh banyak hal untuk memenangkan semuanya. Kau tahu itu. Tapi ngomong-ngomong, kurasa kemampuanku tidak ada tandingannya denganmu." Shira melipat tangannya, membantah kata-kata Afida. Wanita sejati tidak pernah bergantung pada pria untuk meraih kesuksesan. Kau adalah aib bagi semua wanita. Afida mempermalukan Shira. "Jaga mulutmu, Nona. Sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat padaku." Shira berdiri dan menatap Afida dengan tajam. "Jika kau ingin dihormati orang lain, kau harus memastikan kau berperilaku baik. Semua orang di perusahaan kita tahu bahwa Presiden Wiharja punya pacar,
tetapi kau tidak mau berhenti bergaul dengannya setiap hari. Tahukah kau bahwa kau terlihat seperti wanita yang jorok bagiku, Shira?" Afida menatap Shira dengan sinis, namun matanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Di sisi lain, Shira menyadari bagaimana hubungannya dengan Kenzo dipandang sebagai bahan tertawaan di perusahaannya, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak melakukan apapun untuk merayu Kenzo. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menanggung kesalahpahaman dan penghinaan yang dimiliki semua orang terhadapnya. "Minggir, aku masih punya pekerjaan yang harus kulakukan." Shira segera memotong argumen itu saat Afida pergi dengan puas. Lagi pula, dia hanya mampir ke kantor Shira untuk membuat Shira kesal, mencoba mempermainkan emosinya. Tak lama kemudian, Shira menelepon Ongki 15 menit sebelum ia bisa berangkat kerja dan membahas makan malam yang akan mereka makan bersama nanti malam. "Shira, aku mengajukan cuti, dan aku siap untuk pergi kapan saja." "Benarkah? Aku akan menjemputmu karena aku baru saja mendapatkan mobil baruku hari ini." Shira menyelesaikan perkataannya dan mengejek dirinya sendiri. "Ya, itu jika kamu tidak takut membiarkan pengemudi wanita baru mengantarmu." "Jangan khawatir, aku cukup berani. Aku akan datang ke kantormu sekarang juga." "Tentu. Aku akan menunggumu." Shira tersenyum dan menutup telepon. Begitu Ongki tiba, Shira turun ke tempat parkir mobil bawah tanah bersamanya. Kemudian, Ongki duduk di kursi penumpang depan tepat saat Shira mengalihkan ponselnya ke mode hands-free dan memutar musik. Setelah pertama kali menyetir di jalan dengan Kenzo di sisinya, ia merasa tidak terlalu gugup sekarang karena sudah bisa menyetir lagi, belum lagi kenyataan bahwa saat itu sudah lewat jam sibuk. Oleh karena itu, perjalanannya dengan mobil lancar sampai ia tiba di taman kanak-kanak Leon. "Apa kamu yakin suamimu tidak keberatan kamu mentraktirku makan, Shira?" tanya Ongki dengan malu. Saat itulah Shira menyadari bahwa dia tidak menceritakan tentang dirinya kepada Ongki. Karena itu, dia tersenyum dan menjawab, "Aku tidak punya suami. Aku seorang ibu tunggal." Meskipun Ongki sudah lama merasa bahwa Shira adalah seorang ibu tunggal, ia tetap terkejut ketika mendengar wanita itu mengakuinya sendiri. "Bukankah pria yang kulihat di rumahmu tadi malam adalah suamimu?" "Oh, tidak. Tentu saja tidak. Dia hanya temanku." Shira menolak untuk mengungkapkan identitas Kenzo, tetapi Ongki yakin dengan apa yang dilihatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.